Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang media pembelajaran kubus dan balok. Silahkan disimak ya. Yang pertama, nah, kalian pernah nggak sih ngeliat bentuk-bentuk kayak gini? Nah, di sini tuh ada rubik, ada dadu, kemudian ada dadu yang disusun, kemudian ada bentuk bungkus dari pasta gigi dan juga bungkus dari sabun mandi. Nah, kalian pernah nggak sih lihat bentuk-bentuk seperti ini? Kira-kira itu bangun apa ya? Nah, itu tuh namanya ternyata kubus dan juga balok, teman-teman. Nah, dari kubus ini dia adalah yang berbentuk bangun ruang. Nah, di sini kubus ini memiliki 8 titik sudut, di mana dia mempunyai 12 rusuk AB, BC, CD, DA, AE, BF, FG, EH, HG, GC, HD, EA, FB, dan GC. Nah, kemudian seluruh sisi dari kubus ini adalah persegi, di mana jumlah sisinya ada 6, sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, yang kedua, balok. Sama seperti kubus, namun dia persegi panjang. Sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, dan sisi bawah. Jumlah titik sudutnya pun sama. Ada 12 rusuk dan mempunyai 8 titik sudut. Ada K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, ini bentuk jaring-jaringnya ya. Jika kita ibaratkan ini dikupas lah, dibuka seperti itu, nah jaring-jaring balok akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, ini bentuk standar umum ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ada banyak model macam jaring-jaring yang bisa teman-teman nanti praktikan. Nah, sekarang saya memberikan satu contoh, yaitu bentuk seperti ini. Nah, sama seperti kubus juga sebenarnya ada banyak bentuk jaring-jaringnya, dan saya hanya memberikan bentuk secara umum. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuk dari jaring-jaring kubus, dan juga tadi bentuk dari jaring dari balok. Nah, ini juga udah dilengkapi dengan titik sudutnya. Jadi ketika dilipat, titik sudutnya nanti akan bertemu, titik G akan bertemu dengan titik G, karena ini menjadi sisi kanan dan ini menjadi sisi depan, maka akan bertemu dari titik G menjadi titik G, dan begitu juga yang lainnya. Nah, kemudian volume balok merupakan bangun ruang. Bentuk balok seperti kubus, tetapi rusuk-rusuknya tidak sama panjang. 3 pasang sisinya mempunyai bentuk dan ukuran sama. Nah, tadi sudah jelaskan ya, balok dengan kubus sebenarnya sama secara bentuk, namun yang membedakan hanyalah dari alas-alasnya aja. Kalau balok itu berbentuk persegi panjang, ada bentuk persegi panjangnya, sementara kubus itu persegi semuanya. Nah, di sini misalkan balok sama dengan P, kemudian lebar balok itu L, tinggi balok itu T, maka luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Maka untuk volume, luas alas dikali tinggi, luas alas dari persegi panjang ialah P kali L, kemudian dikali oleh tingginya yaitu T. Maka volume rumus balok ialah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya volume kubus sama ya, yaitu luas alas dikali tinggi. Namun karena persegi itu sisinya sama semua, jadi kita bisa tulis sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Nah, ini bentuk sederhananya ya, jadi tidak perlu menghafalkan sisi kali sisi kali sisi. Intinya setiap volume itu selalu menggunakan atau mendasari pada luas alas dikali tinggi. Maka lihat dulu bentuk bangun ruangnya apa, kenali cara mencari luas alas bangun datar sisi bawahnya, kemudian dikali tingginya. Nah,
Nah, selanjutnya luas permukaan balok. Kalau tadi luas volume, nah sekarang luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu dirumuskan sebagai berikut: luas dari panjang kali lebar, lebar kali tinggi, dan panjang kali tinggi. Mengapa seperti itu? Karena balok mempunyai dua sisi yang saling berhadapan. Panjang kali lebar itu adalah ibarat luas alas. Luas alasnya dengan luas tutupnya. Kemudian lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi adalah sisi sampingnya, sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Kemudian panjang dikali tinggi. Panjang dikali tinggi ini adalah sisi depan, itu panjang kali tinggi. Kemudian yang belakangnya juga panjang kali tinggi. Maka dengan bentuk asosiatif atau dikelompokkan, jadi dua ini dikelompokkan menjadi satu, kemudian panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi dikali dua, itu menghasilkan luas permukaan balok. Sementara untuk rumus luas permukaan kubus ialah 6 kali sisi kuadrat. Kenapa? Karena luas kubus atau luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, karena jumlah sisi dari kubus itu ada 6, maka sisi kali sisi dikali 6, atau sisi kali sisi kan sama saja dengan S kuadrat. Maka 6 dikali S kuadrat sama dengan luas permukaan kubus. Nah, sekarang kita kasih contoh soal ya. Nah, misalnya ada sebuah kubus yang setiap rusuknya panjangnya 8 cm. Kemudian tentukan luas permukaan kubus tersebut. Penyelesaiannya, kita sudah mengetahui panjang rusuk kubusnya ada 8 cm. Maka yang ditanya luas permukaan. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, luas permukaan kubus ialah sisi kali sisi dikali 6, karena jumlah sisinya 6. Maka 8 dikali 8 dikali 6, hasilnya 384 cm persegi. Nah, sekarang jawab pertanyaan berikut dengan cara klik pada kolom yang tersedia. Nanti kalian jawab ya soal-soal seperti ini. Nah, ini soal kedua, yang mana sih yang bukan jaring-jaring balok? Nah, silakan kalian berandai-andai aja. Kira-kira yang mana sih yang bukan jaring-jaring balok? Seperti itu. Nah, ini juga ada luas permukaan bangun di samping adalah. Nah, ini luas permukaan balok. Kalau tadi saya memberikan contoh luas permukaan persegi, nah kali ini saya memberikan contoh luas permukaan balok. Nah, silakan dihitung ya. Oke, sekian dari presentasi dari saya terkait media pembelajaran matematika kubus dan balok. Sekian, terima kasih. Dadah.